Bismillah. Ke pasar beli jajan apem. Jajan apem dibelikan ibu untukku. Ustadz ucapkan salam yang terdalam untuk kalian para santri dan santriwatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kabar semua santri dan santriwatiku di rumah dan dimanapun kalian berada? Kali ini dan kesempatan ini Ustadz akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi Quran hadis kita. Dan alhamdulillah dari beberapa tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan itu sudah bagus. Tetapi dari beberapa hasil yang kalian kumpulkan masih banyak beberapa kalian yang belum paham tentang penjelasan hadis ini. Maka dari itu pada saat ini Ustadz akan memberikan penjelasan hadis arba'in ke-11. Tetapi sebelum masuk ke dalam penjelasan, mari kita melafazkan hadis ke-11 ini. Dan Ustadz harapkan untuk kalian membuka buku hadis arba'in dan menyimak, kemudian juga memberikan tanda di mana tempat kalian berhenti. Yang mana tempat berhenti ini bisa memudahkan kalian untuk menghafal. Karena pelajaran hadis arba'in kita ini selain kalian menulis kosakatanya, kemudian selain kalian memahaminya, mencari penjelasannya, juga harus kalian hafal dari sanadnya. Karena sanad adalah hal yang merupakan kelebihan agama kita daripada agama yang lain. Dengan sanad maka terjaga Al-Quran, terjaga hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita mulai melafazkan hadis ke-11 ini. An Abi Muhammadil Hasani Ibni Ali bani Abi Thalib Sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi. Kita ulangi lagi. Hadis ke-11. An Abi Muhammadil Hasan ibni Ali bani Abi Thalib Sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi. Demikianlah pelafasan hadis arba'in yang ke-11. Ustadz harapkan kalian bisa membacanya berulang-ulang, baca berulang-ulang secara lancar terlebih dahulu, kemudian pahami dulu setelah Ustadz memberikan penjelasan hadis ke-11 ini, baru
Tolong dihafalkan. Angka 7, angka 9. Akal ganjil sebutannya. Yuk kita menuju kepada kegiatan selanjutnya. Berikut ini penjelasannya. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya kita akan membahas penjelasan dari hadis ke-11, yang mana hadis ke-11 ini masih berkaitan dengan hadis ke-6 dan hadis ke-9. Tentunya kalian sudah membahas, sudah belajar ataupun sudah membaca hadis ke-6 dan hadis ke-9. Hadis ke-6 yang artinya adalah di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Yang haram juga sudah jelas. Perkara-perkara yang syubhat ini apabila dijauhi, maka akan menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Sedangkan apabila dia terjatuh dalam syubhat, apabila tidak menjaga dari hal-hal yang syubhat, tidak menjauhi dari hal-hal yang syubhat, maka akan terjatuh ke dalam hal-hal yang haram. Secara garis besarnya itu seperti itu. Kemudian juga hadis ke-6 ini masih berkaitan juga dengan hadis ke-9, yang mana tentu kalian sudah menghafalnya. Lafaznya adalah ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi agama kita sudah sempurna. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kemudian yang batil jelas, yang hak juga jelas. Sama. Jadi agama kita ini sudah sempurna. Nah, di antara kedua hal ini adalah perkara syubhat. Perkara syubhat ini yang akan berkaitan dengan hadis ke-11. Dan di dalam hadis ke-9, apa yang sudah diharamkan atau yang batil dan bahkan yang syubhat, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk meninggalkannya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Dan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang untuk dijauhi, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita jauhi. Apa yang haram dan syubhat kita harus jauhi, karena itu tidak berikan suatu usaha untuk melakukannya. Cukup kita jauhi saja. Sedangkan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintah oleh Allah SWT, kita lakukan, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Dan selanjutnya adalah hadis ke-11. Hadis ke-11 ini ada dua unsur. Tapi sebelum itu, dalam hadis ke-11 ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk dalam menghadapi sesuatu, ambillah yang yakin. Ambillah yang yakin. Ambillah yang yakin. Kemudian tinggalkan atau hilangkan yang ragu. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam masalah syubhat dan haram, itu Nabi Muhammad SAW melarang dan menyuruh kita untuk menjauhinya, sebagaimana yang sudah diajarkan di hadis ke-9. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Itulah apa yang disebutkan dalam hadis ke-9. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk masalah-masalah yang haram dan masalah yang syubhat, itu diperintahkan untuk dijauhi. Dan dijauhi ini hukumnya wajib. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, maka jauhilah.
wajib untuk ditinggalkan. Karena apa yang wajib ditinggalkan, kenapa wajib ditinggalkan? Karena itu tidak mengeluarkan suatu energi atau suatu usaha untuk melakukannya. Sedangkan pada masalah haram, pada masalah haram ini sudah jelas bahwasanya harus kita jauhi. Sedangkan dalam masalah yang halal, kemudian juga yang diperintahkan, kemudian yang hak, itu juga sudah jelas. Kemudian juga dalam masalah yang haram itu jelas. Kemudian juga termasuk juga masalah yang batil, yang dilarang, itu juga sudah jelas. Jadi agama kita semuanya sudah jelas. Tapi di antara kedua hal ini adalah masalah syubhat, dan ini juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijauhi. Karena barang siapa yang tidak menjauhi masalah syubhat, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan akan terjatuh kepada masalah yang haram ini, yang batil ini, yang dilarang ini, dan ini adalah dosa. Selanjutnya kita akan membahas masalah hadis ke-11. Penjelasan dari hadis ke-11. Di hadis ke-11 ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam menghadapi sesuatu, kita diperintahkan untuk mengambil yang yakin. Sedangkan yang ragu ini maka kita tinggalkan. Yang yakin kita ambil, yang ragu tinggalkan. Di hadis ke-11 ini, ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur akidah. Kemudian yang kedua adalah unsur fikih atau muamalah atau ibadah. Pada unsur akidah ini terbagi menjadi 3. Bagian yang pertama dari unsur akidah adalah satu, tingginya kedudukan akidah. Tingginya kedudukan akidah karena akidah adalah keyakinan yang mengikat hati kita. Akidah adalah amal batin. Amalan hati atau amalan hati. Karena dari hadis ke-11 ini, antara yakin dan ragu ini letaknya ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, akidah yang benar
adalah yang berdasarkan dalil. Dalil ini adalah Al-Quran, Al-Hadis, atau As-Sunnah. Kenapa? Karena keyakinan adalah teguhnya hati di atas sesuatu yang berdasarkan kepada ilmu atau dalil. Akidah yang benar datang dari dalil. Dalil mendatangkan keyakinan, akan mendatangkan keyakinan. Yakin ini sendiri adalah hasil. Hasil dari mana? Hasil dari adanya sebab. Sebabnya adalah ilmu. Kembali lagi kepada ini, dalil atau ilmu. Ilmu dalam agama Islam adalah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalil ilmu dalam agama Islam adalah Al-Quran, hadis. Tentunya Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat. Perlu diingat, Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah akidah yang tidak ditunjukkan dengan dalil, maka ini adalah akidah yang meragukan. Jadi bagian yang ketiga adalah akidah yang tidak ditunjukkan dalil, maka ini adalah akidah yang meragukan. Kenapa? Karena akidah yang tidak ditunjukkan pada dalil, ilmu, Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat, ini adalah hal yang meragukan. Karena disebutkan tadi bahwasanya yakin lawan dari meragukan, itu datangnya, hasilnya adalah karena ada ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan apabila tidak didatangkan dari dalil, dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, ini adalah akidah yang meragukan. Dan perintah Nabi Muhammad SAW, akidah ini wajib ditinggalkan. Da'ma yaribuka. Karena apa? Karena ini adalah akidah yang batil. Akidah yang batil, maka ini ditinggalkan. Dan kenapa ditinggalkan? Karena apabila akidah yang tidak ditunjukkan dengan dalil, berarti dalam artian akidah yang batil ini berdasarkan hanya akal semata, berdasarkan hanya nafsu belaka. Sehingga apabila
keyakinan ini dianut tanpa didasari dalil, ini bukanlah keyakinan, tetapi ini adalah yang meragukan. Dan inilah yang harus ditinggalkan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti filsafat. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang berdasarkan akal semata, nafsu semata, yang mana bisa benar, bisa salah, dan bahkan berubah-ubah sesuai dengan akalnya, sesuai dengan nafsunya. Apabila tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan nafsu, maka berubah lagi. Sedangkan apa yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, inilah yang sabit atau yang tetap dari Allah SWT. Karena Allah SWT yang maha mengetahui, yang maha memiliki ilmu. Segala ilmu Allah SWT yang memiliki. Dan semua ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah unsur kedua, yaitu fikih atau muamalah. Atau ibadah. Di unsur yang kedua ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Di poin yang pertama ini, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Nabi Muhammad SAW memberikan panduan. Ada dua kondisi. Yang mana dua kondisi ini ada dalam ketika kita sholat. Satu, yang kita ambil, yang kita yakini. Ketika ragu dalam sholat, maka yang diambil adalah yang yakin, yang diyakini. Kemudian kondisi yang kedua, berusaha memilih yang benar.
atau dugaan kuat. Di poin yang kedua ini terdiri dari dua kondisi juga. Kondisi yang pertama, apabila lupa rakaat, maka diambil yang sedikit. Misalnya kita dalam sholat ragu apakah 2 atau 3, maka yang kita ambil adalah yang sedikit, yaitu yang 2 rakaat ini. Karena tentunya apabila kita dalam sholat setelah rakaat yang pertama, tentunya rakaat kedua terlebih dahulu, sedangkan rakaat 3 tidak mungkin. Maka yang kita ambil adalah rakaat yang kedua atau rakaat yang keduanya. Kemudian yang kondisi kedua, kondisi yang kedua adalah kecenderungan. Kecenderungan ketika dalam sholat itu kecenderungan kita di mana? Antara ragu dan dugaan kuat. Maka yang kita ambil adalah dugaan yang kuat ini. Tetapi setelah kita sholat tetap sujud sahwi. Sama juga dengan yang kejadian yang pertama, ini tetap sujud sahwi. Begitu juga dengan kondisi yang sebelumnya. Ketika ragu dalam sholat, maka yang diambil yang diyakini. Kemudian juga yang kedua, berusaha memilih yang benar atau dugaan kuat. Ini juga setelahnya harus sujud sahwi. Selanjutnya adalah poin yang kedua dari unsur fikih atau muamalah, yaitu tidak boleh mengikuti keraguan. Tidak boleh mengikuti keraguan ini maksudnya adalah dalam masalah ibadah. Contoh dari Nabi, ada beberapa contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Pertama, dalam masalah ragu-ragu ketika sholat. Ketika sholat, ada seseorang di antara kita merasakan sesuatu di perut dan menghayalkan atau ragu bahwa dia keluar angin atau tidak, bingung keluar atau tidak. Maka kata Nabi, jangan dihentikan atau keluar dari sholat. Tidak boleh keluar dari sholat atau menghentikan sholatnya. Kemudian contoh yang lain adalah ragu ketika wudhu. Ragu ketika wudhu. Di sana ketika wudhu ada keraguan. Ada keraguan. Wudhunya sah atau tidak. Atau juga bisa ke sholatnya ketika sholat ragu keluar angin atau tidak, sama seperti contoh yang pertama. Maka ini adalah was-was. Ragu yang kedua ini adalah was-was. Dan perlu diingat, was-was itu adalah datangnya dari syaitan. Maka nanti kalau misalnya tidak boleh seseorang itu mengikuti keraguannya, maka ditinggalkan keraguan tersebut dan tidak boleh mengikuti keraguan. Karena apabila kita mengikuti keraguan, maka seperti hanya wudhu, maka wudhunya tidak akan selesai-selesai, atau sholatnya tidak akan khusyuk atau tidak terlaksana sholatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan hadis ke-11 yang Ustadz sampaikan. Apabila ada benarnya, itu hanyalah dari Allah SWT semata, dan apabila ada salahnya, itu hanya dari kekurangan Ustadz dan masih belajar. Dan tentunya Ustadz pesankan kepada kalian, teruslah belajar menuntut ilmu agama, karena keyakinan yang kita dapatkan agar kita meninggalkan keraguan dan menuju kepada yang tidak meragukan, itu hanyalah dengan keyakinan yang berasal dari ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.